untuk mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88. Dari data BPS tercatat, pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Saudara, diskusi kebangkitan Partai Komunis PKI yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta berakhir ricuh. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Kita beralih ke informasi lain. Pasukan TNI memukul mundur kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang selama ini beraksi di kawasan Freeport dan menguasai 7 kampung di distrik Tembagapura. Hingga saat ini TNI masih terus melakukan pengejaran. Kita kan tahu kalau negara Indonesia itu negara yang letaknya super duper strategis. Karena hal itu mulai dari makanannya, budayanya, sampai penduduknya itu beragam banget. Oleh karena itu, kita harus numbuhin rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita supaya keutuhan bangsa Indonesia atau integrasi nasional itu tetap terjaga. Tapi mau gimana pun integrasi nasional itu akan tetap dihadapi oleh sebuah ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang bersifat memaksa atau merombak suatu kebijakan secara konsepsional, kriminal, ataupun politik. Jadi, ancaman terhadap integrasi nasional adalah suatu hal atau usaha yang bersifat memaksa dan merubah kebijakan untuk menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional itu dibagi jadi 2, ancaman militer dan ancaman non-militer, dan dapat terjadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terus ancamannya itu ada di bidang apa aja sih? Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Apa sih ancaman ideologi itu? Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi ancaman ideologi itu merupakan suatu ancaman yang dinilai dapat membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh dari ancaman ideologi itu yang pertama ada komunisme yang merupakan doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis laba dengan kepemilikan publik. Lalu yang kedua ada liberalisme yang merupakan doktrin politik yang mengambil, melindungi, dan meningkatkan kebebasan individu untuk menjadi masalah sentral politik. Ada berbagai cara untuk mengatasi ancaman ideologi. Yang pertama, memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan juga kesatuan. Lalu, menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. Dan yang terakhir, sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Ancaman di bidang politik terbagi menjadi 2, yaitu dalam negeri yang dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa atau separatisme, yaitu gerakan untuk memisahkan diri. Contohnya adalah perang saudara. Dan luar negeri yang dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade. Contohnya adalah terorisme. Selanjutnya adalah cara mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang ekonomi ini misalnya inflasi, pengangguran, korupsi, dan utang negara. Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menerapkan beberapa kebijakan yang meliputi moneter, non-moneter, dan fisikal. Yang keempat, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga. Yang kelima, meningkatkan pembayaran pajak. Yang keenam, bekerjasama dengan pihak negara lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Yang ketujuh, menciptakan pendidikan yang berbasis anti korupsi. Dan yang kedelapan, membangun supremasi hukum secara lebih kuat. Selanjutnya, ada ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ancaman dari dalam, dan yang kedua adalah ancaman dari luar.
Ancaman dari dalam didorong oleh beberapa faktor-faktor seperti isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik timbul suatu permasalahan di bangsa Indonesia ini. Contohnya adalah gerakan separatisme, gerakan terorisme, kekerasan, dan juga bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Lalu ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini tidak jauh-jauh dengan efek negatif globalisasi. Contohnya apa aja? Contohnya adalah sifat hedonisme. Sifat hedonisme adalah sifat yang menganggap bahwa kebahagiaan diri sendiri adalah kebahagiaan paling tinggi, dan dia rela melanggar norma-norma demi mencapai kebahagiaan itu. Contohnya adalah mabuk-mabukan, foya-foya, dan lain-lainnya. Lalu ada sikap gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dampak negatif dari globalisasi, sehingga masyarakat lebih mementingkan membeli barang dari luar negeri daripada dari dalam negeri sendiri. Lalu yang ketiga adalah sikap individualis. Sikap individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya ataupun orang lain, dan dia bahkan bisa menghardik orang lain dan demi dirinya sendiri. Lalu adalah westernisasi. Westernisasi adalah kita tidak memfilter atau tidak menyaring budaya-budaya barat, sehingga kita ikut dengan budaya-budaya barat padahal itu tidak cocok dengan budaya kita, budaya di Indonesia itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya ini? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita atau IPTEK yang diseimbangi oleh IMTAK, iman dan takwa. Dan yang kedua, kita harus menguatkan tentang budaya kita sendiri, budaya bangsa Indonesia yang dilakukan di pendidikan formal. Lalu yang ketiga, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah kita melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila. Dan yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan umumnya berupa ancaman militer. Nah, apa sih ancaman militer itu? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kekuatan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, apa saja contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Yang pertama berasal dari dalam negeri, yaitu ada upaya perubahan ideologi Pancasila, disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis, makar atau pengkhianatan pemerintah yang resmi dan konstitusional, serta pelanggaran HAM yang berpotensi membuat kerusuhan massal dengan skala yang besar. Yang kedua berasal dari luar negeri, yaitu ada aksi terorisme, agresi dan invasi, pelanggaran wilayah, sabotase dan spionase, serta ancaman keamanan laut dan udara. Nah, bagaimana caranya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Yaitu dengan meningkatkan alutsista, memperketat pembatasan dengan negara lain, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan, serta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Nah, dari pembahasan materi kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi mengubah suatu kebijakan, membahayakan keselamatan, serta dapat menimbulkan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ancaman ini memiliki beberapa bidang. Setiap bidang yang memiliki contoh dan cara pencegahannya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.